Jangan begitu bacanya. Yang mau pakai aki. Bismillahirrahmanirrahim. Kata aki di belakang. Ya lama. Punya ilmu salah naruh. Ada lagi ibadah tanpa ilmu ditolak. Nih, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau ibu di rumah mati lampu nih, dalam keadaan gelap kita keluar kamar, cari lilin, pelita, penerang. Dalam keadaan gelap kita keluar kamar, kan apa aja keinjak. Piring-piring keinjak, gelas-gelas ketendang, orok lagi tidur, keinjek tuh bocah. Gelap enggak kelihatan. Kalau enggak begini dah. Ini contohnya agak jorok Ustaz. Tapi emang yang ngepas itu doang. Ngepas. Ibu tahu sawah? Itu sawah kan kalau malam gelap, bener. Udah gitu tuh sawah dulu mah tempat orang tua kita pada BAB. Setumpuk dia pindah, setumpuk dia pindah. Kita jalan malam-malam ke sawah, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, jalan kita injek kaki makan ngeraba. Hati ngomong apa yang diinjek ya? Rasa-rasanya mah dia ini. Masa hadiah? Karena nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, dia penasaran nih, pegang ke bawah. Tuh kan? Ada gua apa? Adonannya mah dia ini. Masa hadiah? Emang kagak bawa lampu, kagak bawa penerang, dia penasaran, cium. Gua kata juga apa dia? Jalan di tempat gelap, nggak bawa lampu, nggak bawa penerang, Pak. Salahnya banyak, udah nginjek, pegang, lagi. Coba dia bawa senter, injek, senterin, angkat, jangan dipegang. Sama ibadah juga begitu. Kita pengen sholat, nggak ngerti caranya wudhu, kaki dulu baru muka, terbalik. Pentingnya saya kasih contoh paling gampang begini, ibadah nggak pakai ilmu, jadinya begini. Dalam satu kampung cuma ada satu ustadz yang biasa ngimamin sholat. Siapa yang biasa ngimamin sholat? Ustadz siapa? Ustadz Fair. Yang mana? Ustadz, ya. Ustadz Fair. Kita sebut aja guru kita Ustadz Fair. Pas sholat maghrib, Ustadz Fair kondangan ke Papua. Ada saudara yang sama Bu, yang iklan air aqua, sumber air sudah dekat. Emang udah masuk waktu maghrib, RT datang ajan ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. RT, ada, RT sono, bukan ada sini bukan. Dengar RT ajan, RW datang ke masjid, dicolek ke RT. Teh, ajan. Iya we. Ustadz Fair mana? Kondangan ke Papua. Udah we, lu komat, RW komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa la ilaha illallah, anna Muhammad Rasulullah. RW. Ada RW, Pak? Ada. Mana? RW. RW sono, bukan RW sini, bukan RW sono. RW sono pindah dari sini. Selesai aja, saya komat, RT RW pada berantem. Apa kata RW? Udah teh, lu maju jadi imam. RT melotot, kan gua ajan tadi. Ada juga lu baru datang jadi imam. RW jawabin, kan gua komat barusan. Anak muda denger ajan, denger komat, datang ke masjid berunding di belakang berdua. Gimana nih bang? Nah bang, apa aja jadi imam? Yang satu jawabin, sebenarnya sih gua bisa jadi imam. Maju bang,
Gua kagak berani. Nih bang, gua berani jadi imam, gua berani maju. Gua kagak bisa. Yang satu bisa tapi kagak berani, yang satu berani tapi kagak bisa. Yang bisa pakai ngomong begini. Sekarang mau begini pak. Daripada kita pada berantem, kagak salah sholat, abang kan berani, abang maju jadi imam. Dibilang gua kagak bisa, urusan bisa apa kagaknya kan saya bisa. Ntar saya berdiri di belakang abang, kalau abang salah saya benerin dari belakang. Maju pak, pede banget, yang kagak bisa jadi imam. Takbir cakep, Fatihahnya lancar, inna anzalna ngajakin berantem. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Harusnya dibaca lailatil, karena ada huruf jar di situ. Yang belakang kan bisa dijawabin sama yang belakang. Lailatul. Lailatil. Yang depan rasa. Iya juga ya. Gue cuma berani doang tapi kagak bisa. Ikutin saran yang belakang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Harusnya dibaca lailatul. Yang belakang jawabin lailatil. Lailatul. Yang depan nggak terima disalahin mulu. Tadi gue lailatul, lu lailatil. Sekarang gue lailatil, lu lailatul. Kesel nengok ke belakang pak. Mau lu apa sih bang? Tadi gue lailatul, lu lailatil, gue lailatil, lu lailatul. Cuma gara-gara tul ama. Pentingnya makanya ngaji dan ngaji. Karena mohon maaf pak, orang tua kita nggak minta harta banyak, orang tua kita nggak minta tanah lega, orang tua kita nggak minta rumah bertingkat. Yang orang tua kita minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik, gitu doang. Kalau orang tua punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Makanya belajar kita dari sekarang, ngirimin Fatihah buat almarhum orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Belajar kita nggak apa-apa, guru banyak, ustadz banyak, kiai banyak di sini. Pulang dari sini, bu catat di buku yang banyak. Tulis semua nama Uwa, Engkong, Uyut, Ende, Encing, tulis. Nih bibir biasain buat ngomong, nggak apa-apa, belajar latihan. Suma ila arwangi khususan lil kubur. Bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bin bapak ini sebelah sono ujung sono terus sama pojok sono juga no sama Uwa sebelah sini juga nih Al-Fatihah. Lah kagak ngapa-ngapa, belajar latihan bibir biar nggak kaku latihan. Tuma ila arwangi khususan lil kubur. Bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di situ, yang keramiknya warabil telur asin kaling-kalingan pun sengon ngarepal ternyata dan tutup angin rubuh Al-Fatihah. Nih bibir latihan nggak apa-apa, belajar di rumah. Asal suami lagi ngopi, ibu jangan latihan. Malam marit kata Ustaz selalu belajar ngirim Fatihah. Tuma ila arwangi khususan lil kubur. Abang bin apa bang? Jangan. Apa salahnya sih sekarang kita doain orang tua kita yang udah nggak ada? Doain orang tua kita yang udah nggak ada, wajib banget. Doain orang tua kita yang masih ada itu wajib, yang udah nggak ada lebih wajib lagi. Karena kita bisa begini sekarang kan bukan orang tua. Ibu bisa pakai jilbab kan orang tua, gamis bagus kan orang tua, bapak bisa pakai peci koko kan sarung rapi kan orang tua. Saya bisa ngomong di sini juga karena orang tua. Cuma kadang satu, kitanya doang yang nggak nyadar. Makanya setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi nggak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Ibu, bapak, anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang baru jadi orang tua. Kita ngomong pelan-pelan sekarang antara orang tua sama anak dah. Mumpung yang hadir lebih banyak orang tua. Emak-emak nggak minta dibagi. Bapak juga nggak bakalan minta sama anak. Orang tua mah kita datengin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah senang banget bu hatinya. Apalagi pas kita pengen pulang, kita pegangin tangan emak, bisikin ke kupingnya. Mak,
pegang ya buat beli kopi sama gula. Apa ntar jawaban emak? Ya, lu pakai bagi, emang lu ada. Emak cakep banget bu jawabannya, masih mikirin kita anak. Tinggal kita anak yang gak punya pikiran buat orang tua. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak gak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak, datang kagak, nengokin kagak. Sekali nyampe, enggak bawa apa-apa pisan, masuk kamar langsung nanya, Assalamualaikum. Emak jawabin payah banget udah. Salam. Anak pakai nanya, emak sehat. Emak jawabin, buta mata lu. Boleh sakit begini pakai nasihat apa kagak? Apa yang dirasa? Lah nggak ada yang gua rasa. Emang kenapa? Lalu kagak bawa apa-apa kemarin. Coba pada double jeruk ada yang gua rasa, langsung sedikit mah gitu. Emang anak pikirannya kagak. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Tenang bu, saya belain apa ini mah. Anak banyak, emak satu keurus pak sama emak yang satu. Mama dagang gorengan, dagang kue keliling kampung, tinggal emak satu, anak banyak, telantar ke emak. Nah, saya yakin bukan cuma di kampung saya doang. Kita sering lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Emak udah payah banget di tempat tidur, bapak nggak kuat ngapa-ngapain, anak banyak, saudara banyak. Itu emak pak cuma minta air doang, cuma minta air doang bu. Sampai suruh-suruhan sama saudara. Mida, air apa dah? Apa kata pemida? Nasi. Ma lihat coba sih. Ma, Salma. Ma minta air ma. Nurdin. Ma lihat coba Din, keburu mati tuh ma. Cuma minta air doang kok sampai suruh-suruhan sama saudara. Padahal dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak makan. Ayo deh makan. Bener. Yang makan siapa? Yang mangap. Ngapain ibu mangap? Makanya mohon maaf Pak, saya punya ungkapan dalam bahasa Betawi Bekasi, kalimatnya pendek tapi rada nyesek, bikin kita sedikit nyengir tapi sambil mikir. Nanti mohon maaf yang belum ngerti bahasanya. Anak yang hidup mah banyak. Anak yang hidup mah banyak. Yang hidup yang langka. Punya anak banyak, hidup semua, wajar diurusin sama emak, sama bapaknya. Tapi yang hidup, yang mau ngurusin orang tua, yang prihatin orang tua, tuh yang langka. Jangan jauh-jauh dah, emak udah nggak ada, bapak udah nggak ada, adek, abang kumpul, adeknya ngomong begini ke abangnya, bang, besok haul emak ini bang, udah mau tahun. Apa jawaban abangnya? Haul. Seehnya doang. Kali gitu patungan gue 1 juta, gue gopek, gue 200 bang, saya nggak punya duit, biar saya capek. Saya pasang tenda, saya beli karpet, saya ngundang orang, saya belanja salon ke pasar, enak urusan begitu pak. Makanya mohon maaf pak, saya bocah baru kemarin, umur saya baru 30 tahun. Kalau ada omongan saya yang salah, mohon maaf. Saya coba pesan dari sekarang begini dah. Kalau punya anak banyak, jangan dibikin pintar semua. Sisain yang geblek 1. Gue mau amit, Ustaz ceramah gitu banget ngajarin. Kesian yang geblek Ustaz, kesirian. Karena yang udah-udah mah, yang geblek yang ngurusin orang tua. Yang pintar mah tahu kemana.
Sekarang punya anak 6 bu, 5 jadi orang semua, pejabat, TNI, polisi, dokter, bidan. Geblek ini satu nih. Emak, bapak udah payah banget di tempat tidur, si geblek nelpon. Bang, emak bang, gua lagi rapat ini. Po emak po, gua lagi banyak pasien, nanti vaksin ini gua 5 sekarang. Bang, emak bang, gua lagi dagang, gua nyampe warung ini. Si geblek yang gak kemana-mana mah yang ngurusin. Bener kok? Ya habis mau kemana emang geblek? Bukan saya nyuruh ibu bapak punya anak yang geblek, enggak. Emang kita lagi ngomongin yang pinter, yang katanya sekolah tinggi, punya pangkat, titel, jabatan, biar mau ngurusin orang tua. Karena kadang kita anak pak, kalau udah jaya dikit, rumah punya, kendaraan punya, pangkat, titel, jabatan dia punya. Nih mulut enak banget buat ngomong sama orang tua. Pesan saya cuma satu buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua udah bareng-bareng. Hati-hati nih mulut buat ngomong sama orang tua. Anak kalau ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, jangan nungguin mati. Hidupnya udah susah. Kisah nyata nggak dibikin-bikin pak. 2018 pulang kerabat dari Sukabumi sampai rumah jam 8, jam setengah 3 pagi. HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah Buji, adik saya mati. Mati bahasa Arab, bukan bahasa kasar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba'da subuh kau berangkat ke sono. Iya, tapi tunggu. Ba'da subuh saya berangkat ke rumah jamaah saya sampai sono jam 8 pagi, Pak. Sampai sono saya gak bisa langsung masuk karena udah penuh sama jamaah yang takjiah. Saya duduk di pelataran bareng jamaah yang lain. Enggak lama jamaah saya deketin saya sambil nangis, air mata netes, muka udah jelek banget. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah Haji, adik saya mati. Ya gue juga tahu adik lo mati. Gue kesini juga orang adik lo mati. Terus kenapa? Matinya jelek banget. Kenapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Belum mati kali. Ya udah usah bercanda mulu. Ya kali orang masih melotot begitu siapa tuh ngedip lagi. Terus lu ngapain kemari? Ustaz punya doa kagak buat ngorongin mata adik saya? Ada. Udah lulus juga di pondok. Ayo Ustaz cepetan masuk. Gak bisa. Lah katanya bisa. No, depan pintu banyak ibu-ibu pada berdiri. Saya teriak minggir juga minggir Ustaz. Coba teriak, gak teriak bener bu. Ibu-ibu minggir, Ustaz pengen masuk. Ibu-ibu minggir, saya masuk pak ke dalam rumahnya. Kalau bahasa orang Gabus bilang, orang Bekasi bilang, itu lagi di ruang tamu, di atas balik mujur ngalor, kaki sampai leher ditutupin kain batik, leher sampai pala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar pak. Dalam hati saya ngucap astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khutoya. Kalau ada masyarakat, jamaah tetangga kita yang meninggalnya mulutnya mangap pak. Kalau meninggalnya masih baru mah buru-buru ambil kain, ambil bujur, ikat dari janggut sampai pala. Mumpung masih lemes, mumpung masih baru. Itu juga kalau meninggalnya masih baru. Kalau baru mangap-mangap jangan diikat dulu. Ya, nggak boleh. Ikat cepetan ikat. Ikat. Kalau mati kalau kagak, udah mati keikat itu orang. Akhirnya saya keingetan omongan guru saya. Pas saya mau kelar pesantren, guru saya bilang, Kamal, iya guru, dia ada doa, ada ijazah yang kau pakai buat lu di masyarakat. Apa itu guru? Kalau entar di masyarakat temu jenazah yang meninggalnya matanya melotot, mulutnya mangap, tangannya kaku, susah boleh sedekapin, baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Emang kerjaan saya di rumah begitu Kamil, tukang meremin orang. Jadi kalau dia meninggal ada yang nyampe ke rumah pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah bapak melotot nyampe saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah bapak melotot datang ke saya.
Emang dikasih doanya begitu, lakunya begitu di rumah. Karena udah pegangan saya di rumah begitu Pak, saya tahu tangan saya di mukanya, saya baca doa dari mulut saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap, masih merokok. Ibu-ibu di pinggiran pintu pakai membisik ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang saya bertahu, saya kata aja begini, encek jangan berisik. Saya kagak husu doanya. Akal kakek Pak. Malu kita dikatain Ustadz nggak manjur mah. Dan ngomong baik, bantuin saya dikit. Ya Ustadz saya bantuin dikit. Nah saya ikut bingung Bu. Ilok dong nggak manjur ini. Saya taruh lagi tangan saya di mukanya, saya baca lagi Pak doa dari guru saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tarik nafas dalam hati, saya ngomong. Merem. Ayo merem. Jangan malu-maluin gua, ayo. Gua pakai nyerapi begini, ayo merem. Tuh, kan gua kata di merem tuh, alhamdulillah. Masih motor. Oke, bodoh amat lo mereka kagak setinggal pengipat tahu sampai meremin ke orang. 3 hari kemudian nyampe jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa Ji? Pengen minta waktu Ustaz ini. Ngapain? 7 harian adik saya. Kapan acaranya? Rebo malam Kamis habis sisa. Di gue nyampe dah. Jangan sampai kagak ini. Yang di gue nyampe. Saya samping begini. Sini dah Ji. Apa Tad? Adik lu kenapa kemarin? Lu kenapa adik saya? Matanya melotot baik. Gua meremin, kagak merem. Apa jawaban jamaah saya? Itu mata bukan doanya Ustadz yang gak manjur. Lah terus apa sih? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, tuh mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Emak tuh Bu, hati-hati sama emak. Emak mah jasanya gede, pengorbanannya banyak. Ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Nih emak ngeden, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, tuh emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Paling bapak ngeden, anak lewat, siram Pak, siram. Coba kita lihat Bu, apa nilai positif yang kita dapatkan malam hari ini maulid di tempat kita. Tanpa kita sadari hari ini malam hari ini silaturahmi kita nyambung. Saya yang dari Bekasi Gabus Tambun Utara bisa nyampe ke sini. Ibu yang rumahnya di depan sono ketemu amin di belakang. Yang rumahnya di belakang ketemu amin di depan. Silaturahmi kita nyambung sekarang. Dan orang kumpul silaturahmi, Allah kasih 2 keutamaan. Yang pertama, Allah gampangin rezekinya. Nah, itu bisa-bisa dia doang biar kita boleh kumpul. Kalau ibu pengen lihat orang rajin silaturahmi rezekinya lancar, udah dicontohin sama orang tua kita dulu. Tuh orang tua kita dulu rezekinya lancar-lancar Bu, rizkinya berkah-berkah, rezekinya banyak, silaturahminya rajin. Orang tua kita dulu tuh kalau malam takbiran udah mesen ke kita anaknya. Din, sini ya. Kenapa Bang? Besok selesai sholat id jangan kemana-mana ya. Kita ke rumah Uyut lu lebaran. Selesai sholat id digiring semua anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan. Bapak kita jalan ke depan Pak. Diirin sendal sama anaknya, sendal lili namanya. Tuh sendal lili nggak dipakai, ditenteng. Oh Bapak tuh. Emang kenapa? Blok dulu mah. Sampai rumah Uyut dikenalin semuanya. Tuh incing tuh, tungtong tuh, di mamang nih. Nah nonde no. Makanya orang tua kita dulu enggak ada yang kematian obor, sama saudara kenal semua. Beda sama orang sekarang, sama saudara enggak pada kenal. Silaturahminya orang tua kita dulu cakep. Usahanya orang tua kita dulu apa sih? Cuma dorong gerobak, dagang minyak di kota, yang di rumah manggul pacul, bolak-balik dari rumah ke kebun, dari kebun ke sawah.
Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak, 5, 7, 9, 13, bener. Tapi alhamdulillah meninggalnya orang tua, ninggalin sawah, ninggalin kebun. Anak yang 13 jadi orang semua, punya kelebihan tanah, diwakafin buat masjid, buat musola. Tinggal kita sekarang yang sama saudara enggak pada kenal, jangankan saudara yang jauh, yang depan mata juga enggak pernah ditanya. Makanya orang sekarang katanya doang, bu kerja pergi pagi pulang pagi, kaya kagak, utang banyak. Katanya doang gaji jutaan, kerjaan enak, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun, yang ada jualin baik. Silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu, rezeki kita kalah berkah sama orang tua kita dulu. Kedua, orang kumpul silaturahmi begini apa? Allah panjangin umurnya. Atau dari mana? Orang tua kita dulu udah nyontoin. Orang tua kita dulu silaturahminya rajin, sama saudara kenal semua, umurnya panjang-panjang. Orang tua kita dulu 60 tahun masih kuat naik pohon mangga, 70 tahun masih kuat nginjek sepeda, 90 tahun masih kuat macul di sawah.